Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Maka kita akan kembali membaca Alkitab, di mana bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayat 15 yang menyatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Orang-orang Farisi memiliki pemahaman atau aturan sendiri ketika melihat penyembuhan yang dilakukan pada hari Sabat. Jika sakit parah dan mengancam jiwa, maka orang yang sakit itu boleh langsung diobati pada hari Sabat. Namun jika tidak parah, orang tersebut dapat menunggu setelah hari Sabat. Orang yang sakit sebelah tangannya dianggap oleh mereka sebagai penyakit yang tidak mengancam jiwa. Itu sebabnya penyembuhannya dapat dilakukan setelah hari Sabat. Namun, Yesus memiliki pemikiran yang lain. Pada waktu itu di Galilea, mengeluarkan atau menolong binatang yang masuk lubang pada hari Sabat adalah sesuatu yang halal. Karena itulah Yesus kemudian menggunakannya sebagai pembanding. Jika domba yang jatuh dalam lubang saja langsung ditolong oleh sang pemilik, meskipun saat itu adalah hari Sabat, mengapa manusia yang sedang membutuhkan pertolongan sekecil apapun justru harus menunggu sampai lewat hari Sabat? Bukankah seorang manusia jauh lebih berharga daripada seekor domba? Terkadang cara bertindak seseorang untuk menyatakan tindakan kasih dihambat oleh peraturan-peraturan yang kaku buatan manusia, sehingga membatasi pemberlakuan cinta kasih. Oleh sebab itu, mari belajar dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus kemudian mengambil sebuah keputusan untuk menolong orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa mengalami kesembuhan. Sekalipun apa yang dilakukan oleh Yesus tidaklah dipandang baik oleh orang-orang Farisi dan mereka berupaya untuk membunuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita mendapatkan pesan penting yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan kesempatan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, maka lakukanlah apa yang bisa kita kerjakan. Janganlah kita menundanya, apalagi mengabaikannya. Karena bisa saja itu adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Hal yang kedua, konsekuensi untuk menolong orang mungkin tidak semuanya mendapatkan apresiasi yang baik. Tapi mari belajar dengan apa yang Yesus kerjakan. Tetaplah lakukan hal yang baik, apapun respon orang lain terhadap diri kita. Kan Allah melihat apa yang kita kerjakan, dan Ia menghargai segala sesuatu yang kita lakukan bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami dimampukan untuk dapat terus melakukan perwujudan kasih. Sekalipun terkadang Tuhan kami harus berhadapan
dengan begitu banyak aturan-aturan, tapi kami meyakini bahwa hikmat Tuhan melampaui segala hal, sehingga kami pun akan diberikan hikmat Tuhan untuk dengan kecerdikan menyatakan dan wujud nyatakan cinta kasih itu dalam perilaku kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.